Kebanyakan orang berpikir bahwa ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa hampir dipastikan sudah berakhir hidupnya dan tinggal menyisakan ketidakwarasan selama sisa hidupnya. Tentu anggapan ini tidaklah benar. Pandangan orang dengan gangguan jiwa tidak dapat disembuhkan adalah tidak benar. ODGJ bisa dipulihkan dan bahkan hidup produktif dengan bekerja seperti orang normal pada umumnya, tentu dengan pengobatan dan program pemulihan yang baik. Kebanyakan orang memang hanya melihat bagaimana ODGJ berhalusinasi, pikirannya yang kacau, dan bicaranya tidak bisa dimengerti atau bertingkah laku yang sangat aneh. Bahkan banyak orang berpikir orang dengan gangguan jiwa membahayakan dirinya sendiri, orang lain, bahkan mengganggu lingkungan. Mereka tidak berpikir mengapa ODGJ bisa seperti itu dan bagaimana cara pengobatan dan pemulihannya. Tentu pengobatan dan pemulihan bisa saja dilakukan dengan cara yang baik seandainya keluarga maupun masyarakat di sekitarnya mengetahui caranya. Tentu pengobatan dan pemulihan yang baik akan berdampak pada labeling yang baik pula pada ODGJ. Tetapi jika pengobatan dan pemulihan tidak terjadi dengan baik, maka bisa berdampak pada labeling yang tidak menguntungkan ODGJ, yaitu ODGJ tidak bisa sembuh, bahkan cenderung membahayakan orang lain dan tidak bisa apa-apa. Tentu ketika labeling ini sudah terjadi, bisa jadi keluarga akan semakin kesulitan untuk merawatnya, bahkan ODGJ kesulitan untuk sembuh, untuk pulih dan melakukan seperti apa yang orang lain lakukan. Bahkan mungkin untuk menikah pun sulit, untuk mendapatkan haknya di dalam pemilu itu juga akan sulit. Tapi jika kondisi kesehatan mental ODGJ stabil, tidak banyak tanda gejala dari penyakitnya yang nampak, tentu kemampuan melakukan pekerjaan, kemampuan melakukan aktivitas sosial juga akan baik karena bisa konsentrasi dan fokus mengerjakan sesuatu tanpa terganggu oleh halusinasinya, tanpa terganggu oleh pikiran-pikiran yang aneh, yang tidak realistis, dan mengganggu fokus dan konsentrasi selama aktivitas berlangsung. Tentu stigma masyarakat tentang ODGJ tidak bisa sembuh atau membahayakan orang lain atau tidak bisa apa-apa, ini harus dirubah. Sebagus apapun pengobatan yang sudah dilakukan, program pemulihan yang sudah diikuti oleh ODGJ, bahkan mungkin sudah minum obat teratur pun, hasilnya bisa jadi tidak akan maksimal atau kesembuhannya tidak akan maksimal. Karena tentu ODGJ butuh orang lain, butuh masyarakat, butuh orang yang mempunyai pekerjaan, butuh orang yang mempunyai kepedulian untuk mempekerjakan. Karena apa? Aktivitas fisik seperti bekerja, aktivitas sosial seperti kepedulian masyarakat untuk melibatkan dalam kehidupan sosial di lingkungannya itu sangat penting selain minum obat teratur. Orang dengan gangguan jiwa perlu keterampilan mengatasi masalah atau gejala yang dialami. ODGJ yang pernah mengalami rawat inap pasti sudah diajarkan ini. Bagaimana cara mengatasi
halusinasi. Bagaimana cara mengatasi pikiran yang salah atau tidak realistis? Bagaimana cara mengontrol marah atau mengungkapkan rasa marah yang baik? Atau bagaimana cara melakukan perawatan diri yang baik, meningkatkan harga diri? Dan bagaimana mengontrol pikiran-pikiran yang tidak tepat? Masalahnya adalah tidak pernah digunakan, atau ketika pulang dari rumah sakit sudah lupa dan keluarga tidak membantu untuk menggunakannya karena menganggap ODGJ sudah sembuh atau sudah baik. Padahal tidak demikian. Keterampilan mengatasi masalah supaya emosinya stabil, supaya pikiran anehnya tidak muncul lagi, supaya kepercayaan diri terhadap lingkungannya tumbuh, supaya kepercayaan diri untuk bekerja dengan teman-temannya tumbuh, supaya bisa kembali fokus dan konsentrasi dalam aktivitas hariannya. Perlu dibudayakan, perlu dilakukan berulang, dan tentu ini membutuhkan bantuan dari keluarga. Masalahnya adalah apa yang dilakukan di rumah sakit, diajarkan di rumah sakit, tidak pernah menjadi perilaku, tidak pernah menjadi habit. Bisa jadi karena memang mengajarkannya yang belum tepat, atau sudah diajarkan, dilatih dengan tepat, tetapi tidak pernah dibudayakan sampai rumah. Padahal jika ini dilakukan akan menunjang dari efek obat yang diminum atau diresepkan oleh psikiater. Ketika orang dengan gangguan jiwa minum obat teratur dan juga melakukan keterampilan coping yang sudah diajarkan di rumah sakit, maka gejala akan minimal, bahkan akan hilang. Nah, saat inilah mulai akan bisa melakukan aktivitas sosial dan pekerjaan dengan baik. Inisiatif untuk melakukan pekerjaan, inisiatif untuk bekerja, inisiatif untuk keluar rumah, itu akan baik. Nah, tentu kesempatan dan peluang untuk melakukan aktivitasnya dengan baik dibutuhkan. Nah, dalam hal ini butuh kepedulian orang di sekitarnya, baik keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun orang sekitar di lingkungan tempat tinggal ODGJ untuk memberikan kesempatan bekerja, kesempatan melakukan aktivitas, syukur-syukur menghasilkan. Dan tentu hasil ini walaupun mungkin tidak seberapa, bisa membuat ODGJ bangga, bisa membuat ODGJ semangat untuk bangkit lagi. Ketika orang dengan gangguan jiwa sudah mampu mengendalikan gejala dengan baik, dengan obat maupun dengan cara-cara mengendalikan gejala yang sudah diajarkan, maka sudah siap menjalani recovery atau pemulihan, baik secara sosial maupun secara pekerjaan. Masalahnya adalah banyak sekali ODGJ yang tidak menyadari dirinya sakit, mempunyai masalah kesehatan, bahkan tidak membutuhkan obat atau membutuhkan saran dari orang lain untuk memperbaiki jalan hidupnya. Tentu ini harus dibantu memperbaiki pelan-pelan dengan cara mengunjungi profesional kesehatan, meminta bantuan psikiater, psikolog, atau perawat spesialis keperawatan jiwa sangatlah penting untuk menjamin bahwa secara pelan tapi pasti, secara perlahan-lahan, kemampuan menerima masalah kesehatan yang dialami dan berkomitmen untuk bangkit lagi dan pulih itu sangat penting sekali. Nah, setelah itu kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada orang dengan gangguan jiwa
terutama dalam keterlibatan sosial dan kesempatan bekerja, akan sangat membantu keberhasilan dari pemulihan. Permasalahannya adalah stigma masyarakat terkadang masih tinggi, apalagi memberi kesempatan bekerja untuk bisa diterima di masyarakat tanpa bulian, tanpa ejekan, tanpa hinakan saja kadang masih sulit. Jika kita ingin ODGJ sembuh, seharusnya mulai mau menghapus stigma itu. Masyarakat harus peduli dengan ODGJ, memberikan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas sosial, dan memberikan kesempatan bekerja. Tentu dimulai dari lingkungan keluarga. Kalau keluarga sendiri nggak mau peduli, nggak mau berusaha, nggak mau mencari solusi, nggak mau mencari bantuan, bagaimana ODGJ akan mulai bisa sembuh dan pulih? Kesembuhan ODGJ tentu ada beberapa kategori. Ini bisa dilihat pada video Bang C di Yunasia Jiwa yang membahas tentang kategori kesembuhan. Bagaimana ODGJ bisa sembuh dan faktor apa saja yang menghambat kesembuhan ODGJ. Juga sudah Bang C bahas sebelumnya. Silahkan dilihat dan dipahami. Yang penting adalah apakah ODGJ bisa sembuh atau tidak, bisa bekerja atau tidak, tergantung dari keluarga dan masyarakat. Tidak hanya tergantung dari ODGJ-nya sendiri. Jadi kalau ODGJ tidak sembuh, tidak pulih, tidak bekerja, seharusnya berpikir lagi. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh keluarganya? Hanya ketakutan dan khawatir saja. Perilaku yang lama, yang dulu membuat ODGJ dibawa lagi ke rumah sakit, akan dilakukan lagi. Hanya berkutat di ketakutan itu tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Menitipkan ODGJ di suatu tempat yang tentu dengan tujuan dan target harapan yang tidak jelas, apalagi usia ODGJ masih sangatlah muda, tentu itu tidak tepat juga. Memasrahkan atau menyerahkan ke orang lain ODGJ itu harus hati-hati. Selamat mencoba.